Di video kali ini saya mau ganti LCD TX16S Mark II yang pas kemarin saya bawa dia pecah ya. Kalau dilihat tuh pecah nih. Nah, dia ini kan touchscreen, cuma saya nggak tahu nih touchscreennya dia jalan normal atau enggak ya, karena memang untuk gambarnya juga agak burem gitu ya. Nah, mungkin nanti saya juga akan benerin ini ya, ini adalah switch yang biasa saya gunakan untuk arming. Nah, karena ini patah, saya ganti nih di atas tuh. Tuh. Displaynya itu di 4,3 inci, resolusinya adalah 480/272. Nah, kemarin saya udah beli untuk LCD-nya. LCD-nya itu seperti ini ya. LCD-nya seperti ini. Nah, LCD-nya seperti ini nih. Oke. Kita buka ya. Langsung kita buka. Yang pertama ini akan saya copot dulu nih untuk modul JR-nya. Terus ini baterai. Oke. Ini udah kebuka semua, dan kita coba buka. Oke, nah seperti inilah dalamannya. TX16S Mark II. Ini ada speaker, saya copot dulu ya. Oke, ini saya singkirin dulu. Rangkaian dalamnya seperti ini. Jadi ini soket semua ya. Ini juga ada saya akan copot semua. Biasanya kalau misal mau bongkar awal-awal dulu saya foto dulu untuk tata letak kabelnya. Tapi kalau di sini saya nggak perlu karena ini bener-bener beda ini. Jadi soketnya beda semua. Oke, ini udah terlepas semua. Nah, di sini dia ada baut lagi ya, baut plus ya, baut plus biasa nih, karena LCD-nya itu di belakang ini. Wah, ini agak panjang, beda ya untuk bautnya.
Nah, ini di bagian selektor. Oke, saya taruh sini dulu. Nah, ini posisi. Nah, ini tuh soket untuk kesini ya. Jadi ini bukan soket LCD, karena soket LCD-nya tuh di bawah. Jadi ketika ini kita buka, nanti baru kita balik baru kelihatan tuh soket LCD-nya. Ini cuma kita pakai kuku aja, pakai tangan tuh bisa. Jadi dinaikin ke atas, kita tinggal tarik tuh, dia udah kebuka. Nah, di sini nih, ini adalah soket LCD, sedangkan ini adalah soket untuk touchscreen. Jadi kalau misal ini kita copot, touchscreen-nya akan mati itu. Nah, karena saya juga nggak tahu touchscreen-nya dia bekerja masih bekerja normal atau enggak ya, tapi yang jelas untuk LCD ini harus diganti. Jadi ini sama ya, pakai tangan aja bisa ini, sampai bunyi kluk. Nah, dia akan keluar tuh karena kita mau ganti. Oke, ini juga akan saya copot. Jadi seperti inilah boardnya, board Radio Master TX16S. Oke ya. Nah, untuk ganti ini, di sini terlihat ada sebuah plat plastik ya, warna putih, yaitu untuk nahan LCD dan buat dudukan ini nih, board ini. Dilihat cuma ada 3 baut, bautnya sama, jadi baut plus. Oke, seperti ini ya. Apakah cuma seperti ini doang bisa? Oh iya benar. Jadi setelah itu kita cuma tinggal angkat aja nih tuh, nah, kan kita cuma angkat aja nih seperti ini. Jadi ketika LCD-nya diangkat, dia itu jadi satu sama touchscreen ini ya, touchscreen ini ya. Sedangkan untuk LCD yang saya beli itu benar-benar LCD aja, jadi nggak ada touchscreen ya tuh. Oke, nah sebenarnya touchscreen ini dia cuma ditempel dengan double tap ya, solasi bolak-balik. Nah, untuk nyopot ini saya pakai, karena saya nggak punya cairan untuk menghilangkan ini ya, jadi saya pakai ini. Cuman hati-hati ya, kalau misal ada yang punya cairan untuk penghilang perekat, ini lebih bagus ya, karena pasti akan lebih sempurna. Biar lebih aman pakai ini. Kalau udah kebuka kita pakai ini.
menurut saya nih ada yang menarik ya. Saya nggak tahu ini bisa jalan atau enggak. Jadi LCD ini, nah ini tuh sama persis untuk screen size-nya itu sama persis dengan Beta FPV Google's VR02. Cuman yang membedakan adalah resolusinya dia itu 800 kali 480, jadi 2 kalinya. Nah, penampakannya adalah ini nih, sama persis, bedanya cuma di resolusi. Untuk pinnya juga sama, dia pakai 40 pin, ini juga sama 40 pin. Saya nggak tahu apakah ini bisa atau enggak dipasang di sini ya. Untuk sementara ini saya pakai yang ini dulu ya, yang aslinya emang spare partnya ya. Nah, nanti untuk percobaan ganti LCD yang lebih bagus akan saya bikin lagi di video yang kedua. Kalau dilihat dari fisik sama persis, ada yang membedakan ya. Yang membedakan adalah di sini tuh polos dia, ya nggak ada rangkaian sama sekali. Sedangkan yang ini dia ada tuh, ada rangkaiannya. Ini kayaknya mereknya Hanstar LCD, pinnya adalah 40. Jadi untuk ngilangin ini sebenarnya macam-macam caranya ya, karena saya nggak ada cairannya. Atau sebenarnya saya ada, cuman saya nggak tahu ini bisa atau enggak. Saya biasa menggunakan ini ya untuk membersihkan PCB board, cuma saya nggak tahu ini bisa atau enggak untuk membersihin ini ya. Cuman hati-hati kalau pakai ini, jadi dia itu ngefek banget sama plastik. Ketika ada plastik kena ini, dia agak sedikit melepuh. Nah, ini adalah plastik ya, ini adalah plastik ini. Sedangkan yang di bawahnya nih dia kaca. Jadi yang di sini tadi untuk double tap nggak saya bersihin semua, karena ketika tadi buka dan saya punya ide lagi, yaitu saya mau pasang yang ini yang resolusi lebih tinggi. Saya nggak tahu bisa atau enggak ya, dan ini nanti akan di video kedua ya. Sama-sama 4,3 inci, bedanya di resolusi. Ini resolusi 480 kali 240 kalau nggak salah. Nah, sedangkan yang ini adalah 2 kalinya, 2 kali pikselnya. Oke. Dan ini harus pas ya, karena posisi touchscreen itu nanti akan menentukan semuanya. Oke, harus pas. Jadi ini adalah sementara ya, sementara dulu. Ini saya pasang seperti ini dulu ya, untuk coba dia jalan atau enggak ya. Jadi ini udah diganti LCD-nya, yang tadi ini ya, ini yang pecah. Oke, saya akan masukin. Ini LCD dan ini adalah soket untuk touchscreen. Oke, kita tutup seperti ini.
kita benerin dulu semuanya ya. Nah, sebelum dibaut, saya masukin sekalian untuk soket fleksibel yang buat ke daerah sini ya. Oke ya, masuk ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya kita baut dulu. Oke, ini yang tadi saya bilang, ini soket-soket ini nggak akan tertukar ya, karena ini beda semua. Dan ini juga nggak akan tertukar, nggak akan bisa kebalik karena soketnya adalah soket yang memang nggak bisa dibalik. Ketika kebalik dia nggak akan masuk, dia nggak akan bisa kepasang. Jadi ini udah semua. Nah, yang ini oke belum? Untuk getarnya saya akan tutup. Oke, saya akan tutup. Dan saya nggak akan ini dulu ya, nggak akan saya baut dulu ya. Saya akan kasih tegangan untuk baterai. Oke, biar aman, baterai saya tutup biar nggak kemana-mana. Oke, inilah saatnya ya. Bismillah. Oke, dia nyala. Bisa dilihat. Oke, dia masih normal ya. Nah, ini untuk touchscreen. Touchscreennya masih berfungsi. About, dia keluar. Oke ya. Oke, apalagi dia masih bisa ya. Saya mau setting untuk brightness. Oke, LCD ini kalau melihat dari kualitasnya, dia ini warnanya agak sedikit turun ya. Jadi enggak, itu beda dengan aslinya. Beda banget ya. Dia ini agak, jadi warna apapun itu yang di sini dia nggak terlalu keluar. Kalau di kamera mungkin bagus ya, tapi kalau kita ngelihat langsung agak sedikit berbeda. Jadi warnanya itu kurang keluar aja gitu.
LCD itu kan cuma buat preview aja sih, tapi kalau misal yang udah terbiasa dengan melihat LCD seperti ini dan ketika diganti pasti akan tahu nih perbedaannya di mana. Jadi intinya LCD ini bekerja dengan normal, cuman minusnya untuk warna dia agak sedikit turun. Saya juga nggak tahu kemarin itu ori atau enggak ya, karena saya cuma ingin ganti biar enak lah dilihat, karena kalau pecah juga susah untuk nyeting ketika misal kita nyeting di sini nih, nah segala macamnya gini kita nggak bisa lihat yang sebelah sini karena tadi di sini adalah pecah. Terus masalah yang kedua adalah ini nih, nanti ini akan saya copot lagi dan saya akan ganti ini dengan yang biasa, karena ini menurut saya terlalu panjang ya, dan untuk untuk pemakaian saya ini nggak terlalu kepake ya. Yang ini dua ini nggak kepake, ini juga enggak. Saya coba untuk lebih menyimpelkan ya, jadi ini pakai yang kecil tuh, yang ini juga nanti akan saya kecil ya, saya ganti kecil biar ketika dimasukkan ke tas ini enggak kena sisi-sisi tas yang mengakibatkan dia jadi patah, dan saya nggak mau yang ini juga patah, nanti ini patah gitu. Nanti kita lihat dulu gimana konstruksinya di dalam. Kalau tadi sepintas melihat sih memang ada PCB-nya, jadi kita harus diambil dulu ya, kita pakai sedot timah itu. Nah mungkin itu di video kedua setelah saya coba ganti untuk LCD yang ini ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika ini masih orisinil, jadi posisi LCD dengan touchscreen itu dia jadi satu. Nah untuk membuka itu, bagi teman-teman yang punya cairan khusus ya untuk membuka lem, itu akan lebih bagus. Tapi karena saya nggak ada, saya pakai alat seadanya, tapi dengan hati-hati ya. Jadi seperti inilah tutorial video untuk mengganti LCD Radiomaster TX16S Mark II. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Tapi ingat ya, sekali lagi saya bukan reparasi, saya cuma sekedar hobi aja ini. Jadi bagi kalian yang tanya yang terlalu rumit, mungkin saya juga susah untuk menjawabnya. Oke, terima kasih yang udah nonton, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.